Pendidikan pada zaman Yunani kuno merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah pendidikan dunia. Di bawah ini, gambaran umum tentang sejarah pendidikan pada periode tersebut. 1. Zaman praklasik. Sebelum zaman klasik, pendidikan di Yunani kuno berfokus pada pendidikan rumah tangga. Anak-anak diajari oleh orang tua mereka atau guru pribadi. 2. Zaman klasik, abad ke-5 hingga ke-4 SM. Pendidikan menjadi lebih terstruktur. Di kota Athena, sistem pendidikan formal berkembang. Sistem ini mencakup 3 tahap, didaktikos, usia 6-13. Anak-anak belajar membaca, menulis, matematika, dan musik. Paideia, usia 14-16. Pendidikan lebih lanjut dalam sastra, filsafat, seni, dan olahraga. Epebos, usia 17-20. Pelatihan militer dan persiapan menjadi warga negara yang aktif. 3. Aristoteles dan Plato. Filosof seperti Aristoteles dan Plato memberikan sumbangan besar dalam pemikiran pendidikan. Plato mendirikan akademi di Athena, sementara Aristoteles adalah guru dari Alexander Agung. 4. Penggunaan dialog Sokritik, metode pengajaran Sokrates, yang menggunakan dialog dan pertanyaan untuk merangsang pemikiran kritis, memengaruhi banyak aspek pendidikan. 5. Pendidikan untuk warga negara. Pendidikan di Yunani kuno sangat terkait dengan pembentukan warga negara yang bijaksana, etis, dan aktif dalam politik. 6. Pendidikan untuk pria. Sayangnya, pendidikan pada zaman Yunani kuno terbatas pada pria. Wanita dan budak tidak memiliki akses yang sama ke pendidikan. Sejarah pendidikan Yunani kuno menciptakan dasar bagi banyak aspek pendidikan dan filsafat pendidikan di seluruh dunia. Itu sangat memengaruhi perkembangan pemikiran dan pendidikan di masa-masa berikutnya. Pendidikan pada abad ke-17 bervariasi tergantung pada lokasi geografis dan latar belakang budaya. Namun, pada umumnya, pendidikan pada abad ke-17 masih sangat terbatas dibandingkan dengan standar pendidikan modern. Di Eropa, pendidikan pada saat itu sering terbatas pada kalangan bangsawan, dan pendidikan formal sering diselenggarakan di biara atau oleh guru pribadi. Universitas yang ada pada periode ini, seperti Universitas Harvard di Amerika Serikat, didirikan pada tahun 1636, atau Universitas Oxford dan Cambridge di Inggris, telah ada sejak abad sebelumnya. Sistem pendidikan pada abad ke-17 juga belum mencakup banyak disiplin ilmu yang kita kenal saat ini. Fokusnya lebih pada ilmu agama, bahasa klasik, retorika, dan filsafat. Pendekatan pendidikan pada masa itu lebih bersifat humanistik. Selain itu, akses pendidikan terbatas bagi perempuan dan kelompok sosial yang tidak termasuk dalam golongan elit. Pendidikan bagi masyarakat umum masih menjadi tantangan, dan pendidikan formal terkadang hanya tersedia bagi mereka yang mampu membayar. Pendidikan pada abad ke-17 telah mengalami perubahan signifikan seiring berjalannya waktu, dan perkembangan pendidikan lebih lanjut terjadi di abad-abad berikutnya. Pendidikan pada abad ke-18. Paham rasionalisme. Pendidikan pada abad ke-18 sering dipengaruhi oleh paham rasionalisme. Rasionalisme adalah suatu pandangan filosofis yang menekankan peran akal budi dan pemikiran rasional dalam memahami dunia dan mencapai pengetahuan. Pada abad ke-18, tokoh-tokoh seperti John Locke, Jean-Jacques Rousseau, dan Immanuel Kant memainkan peran penting dalam membentuk pandangan-pandangan pendidikan. John Locke, misalnya, mengemukakan teori empirisme yang menekankan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Locke berpendapat bahwa anak-anak dilahirkan sebagai tabula rasa, lembaran kosong, yang akan diisi dengan pengalaman dan pengetahuan melalui pendidikan. Jean-Jacques Rousseau, di sisi lain, dalam karyanya, Emile, or on Education, menekankan pentingnya pendekatan alami dalam pendidikan anak. Ia mengusulkan pendidikan yang lebih sesuai dengan perkembangan alami anak, dan menekankan peran pengalaman langsung dalam pembelajaran. Immanuel Kant, seorang filsuf Jerman terkenal, juga memengaruhi pemikiran pendidikan pada abad ke-18. Ia memandang bahwa pendidikan harus memajukan akal budi dan pemahaman moral.
Jadi, rasionalisme memainkan peran signifikan dalam membentuk pandangan pendidikan pada abad ke-18, dengan penekanan pada akal budi, pengalaman, dan perkembangan alami anak dalam proses pembelajaran. Pendidikan pada abad ke-18, aliran naturalis pada abad ke-18, terdapat aliran pendidikan yang dikenal sebagai aliran naturalis yang berpengaruh dalam pembentukan pendidikan. Aliran ini menekankan pentingnya pembelajaran yang berfokus pada alam dan pengalaman langsung. Salah satu tokoh yang memengaruhi aliran ini adalah Jean-Jacques Rousseau dengan karyanya yang terkenal, Emile, or On Education. Aliran naturalis menekankan bahwa pendidikan seharusnya lebih mengikuti perkembangan alamiah anak dan memungkinkan mereka untuk belajar melalui pengalaman langsung dan eksplorasi alam. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang lebih berfokus pada pembelajaran formal dan kurikulum yang ketat. Aliran naturalis ini telah memberikan kontribusi dalam pemikiran tentang pendidikan dan perkembangan anak, dan pengaruhnya masih dapat dilihat dalam beberapa pendekatan pendidikan modern. Pendidikan pada abad ke-19 adalah periode penting dalam sejarah pendidikan di banyak negara. Abad ke-19 seringkali dianggap sebagai zaman developmentalisme dalam sejarah pendidikan. Di sini, saya akan memberikan gambaran umum tentang pendidikan pada periode ini. 1. Developmentalisme. Zaman developmentalisme dalam pendidikan pada abad ke-19 menekankan perkembangan individual anak. Pemikiran ini dipengaruhi oleh pemikiran para filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, yang menganggap anak-anak sebagai makhluk yang harus dibiarkan berkembang secara alami. 2. Pendidikan dasar. Meskipun pada awal abad ke-19, sebagian besar pendidikan masih terbatas pada kelas menengah dan atas, seiring berjalannya waktu, pendidikan dasar menjadi lebih terjangkau dan tersedia untuk lebih banyak lapisan masyarakat. 3. Pengembangan sistem pendidikan. Pada abad ke-19, banyak negara mulai mengembangkan sistem pendidikan formal, seperti sekolah umum, dan mulai mewajibkan pendidikan untuk anak-anak. Ini adalah langkah penting menuju pendidikan yang lebih inklusif. 4. Peran guru. Guru memegang peran sentral dalam proses pendidikan pada abad ke-19. Mereka bertanggung jawab atas pengajaran dan pembimbingan siswa, seringkali dengan metode pengajaran yang lebih tradisional. 5. Kurikulum. Kurikulum pada periode ini cenderung lebih tradisional dan terfokus pada literasi, matematika, dan agama. Namun, dengan perkembangan pendidikan, kurikulum mulai berkembang dan mencakup berbagai mata pelajaran. 6. Peran perempuan. Pendidikan perempuan menjadi lebih ditekankan pada abad ke-19, meskipun seringkali dalam lingkup yang terbatas. Beberapa negara mulai membuka akses pendidikan formal untuk perempuan. 7. Perkembangan teknologi. Pada pertengahan hingga akhir abad ke-19, perkembangan teknologi seperti mesin cetak dan telegraf juga memengaruhi pendidikan dengan menyediakan akses lebih luas ke informasi dan pengetahuan. Pendidikan pada abad ke-19 merupakan landasan bagi sistem pendidikan modern yang kita miliki saat ini. Selama periode ini, terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat memandang dan menyediakan pendidikan untuk generasi mendatang. Pendidikan pada zaman nasionalisme merupakan salah satu elemen penting dalam perjuangan menuju kemerdekaan dan pembentukan negara-negara merdeka. Berikut beberapa poin penting terkait pendidikan pada masa nasionalisme. Peran pendidikan. Pendidikan menjadi alat utama untuk menyebarkan gagasan-gagasan nasionalisme, membangkitkan semangat patriotisme, dan menciptakan kesadaran akan hak-hak rakyat dalam berbagai negara yang berjuang untuk kemerdekaan. Sekolah-sekolah nasional. Banyak negara yang berjuang untuk merdeka mendirikan sekolah-sekolah nasional yang mengajarkan bahasa dan budaya nasional, serta mengenalkan sejarah nasional. Hal ini bertujuan untuk memperkuat identitas nasional. Peran intelektual. Banyak intelektual, tokoh pendidikan, dan aktivis nasionalisme turut serta dalam perjuangan kemerdekaan dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran nasionalis melalui tulisan, ceramah, dan pendidikan. Pengaruh kolonialisme. Sistem pendidikan di bawah pemerintahan kolonial seringkali dimaksudkan untuk memperkuat kontrol kolonial,
sehingga nasionalis berjuang untuk mengubah sistem pendidikan ini agar sesuai dengan kepentingan nasional mereka. Pembentukan negara. Setelah merdeka, pendidikan memainkan peran penting dalam proses pembentukan negara, seperti penyusunan kurikulum, pengembangan bahasa nasional, dan pembentukan lembaga-lembaga pendidikan yang merdeka. Pendidikan pada zaman nasionalisme menjadi fondasi bagi pembentukan identitas nasional dan perkembangan negara-negara merdeka yang baru terbentuk. Pendidikan pada abad ke-19 dipengaruhi oleh berbagai arus pemikiran, termasuk liberalisme, positivisme, dan individualisme. Di bawah ini adalah gambaran singkat tentang pengaruh-pengaruh ini. Liberalisme. Pemikiran liberal mendukung gagasan bahwa individu memiliki hak asasi untuk mendapatkan pendidikan. Pendidikan di abad ke-19 mulai lebih terbuka untuk semua lapisan masyarakat, dan konsep sekolah yang lebih inklusif mulai berkembang. Pemikiran liberal juga mempromosikan pemisahan gereja dan negara, yang mempengaruhi sistem pendidikan untuk lebih bersifat sekuler. Positivisme. Positivisme adalah pandangan bahwa pengetahuan hanya dapat diperoleh melalui metode ilmiah dan pengamatan empiris. Hal ini memengaruhi pendekatan pendidikan dengan penekanan pada metode ilmiah, pembelajaran yang berbasis bukti, dan perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan diarahkan untuk menjadi lebih rasional dan berdasarkan fakta. Individualisme. Individualisme menekankan pentingnya pengembangan pribadi dan potensi individu. Ini mengarah pada perkembangan pendidikan yang lebih berfokus pada kebutuhan dan bakat individu. Pendekatan ini menghasilkan peningkatan dalam pendidikan khusus dan peningkatan pemahaman tentang perbedaan individu dalam pendidikan. Selama abad ke-19, pemikiran ini bersama-sama membentuk dasar bagi perkembangan sistem pendidikan modern. Pendidikan menjadi lebih universal, ilmiah, dan berorientasi pada individu, dengan upaya untuk menghilangkan diskriminasi dan mengejar pengetahuan yang lebih rasional. Abad ke-20 adalah periode yang sangat beragam dalam sejarah dunia dengan berbagai peristiwa signifikan, dan salah satu ideologi yang memainkan peran penting adalah sosialisme. Sosialisme adalah ideologi politik dan ekonomi yang menekankan kepemilikan bersama atau kontrol negara atas sumber daya ekonomi. Beberapa momen penting dalam perkembangan sosialisme selama abad ke-20 termasuk 1. Revolusi Rusia, 1917. Revolusi Bolshevik di Rusia mengarah pada pendirian negara sosialis pertama, Uni Soviet, di bawah kepemimpinan Lenin. 2. Perang Dunia II dan Perang Dingin. Persaingan ideologi antara kapitalisme dan sosialisme menjadi dasar Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet, dengan konflik ideologi sebagai salah satu faktor utama. 3. Perkembangan sosialisme di negara-negara Eropa. Negara-negara Eropa seperti Swedia dan Norwegia mengembangkan bentuk sosialisme demokratis yang mencakup sistem kesejahteraan yang kuat. 4. Revolusi Kuba, 1959. Revolusi di Kuba di bawah Fidel Castro menghasilkan negara sosialis di Amerika Latin. 5. Perpecahan dalam gerakan sosialis. Ada perpecahan dalam gerakan sosialis, dengan perbedaan pendapat antara sosialis demokratis, komunis, dan variasi sosialis lainnya. 6. Keruntuhan Uni Soviet, 1991. Uni Soviet runtuh pada tahun 1991, yang mengakhiri era sosialisme di negara tersebut dan memicu perubahan besar di Eropa Timur. 7. Sosialisme di Asia. Beberapa negara di Asia seperti Tiongkok dan Vietnam menganut bentuk sosialisme dengan karakteristik yang berbeda. Ini adalah beberapa momen penting dalam perkembangan sosialisme selama abad ke-20. Sosialisme terus menjadi topik diskusi dan kontroversi di berbagai belahan dunia hingga saat ini. Terdapat banyak tokoh sejarah pendidikan dunia yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan pendidikan. Beberapa di antaranya adalah 1. Plato, seorang filsuf Yunani kuno, menciptakan akademi, sebuah sekolah yang menjadi cikal bakal institusi pendidikan tinggi modern.
Konsep pendidikan filosofisnya memengaruhi pemikiran tentang tujuan pendidikan. 2. John Locke. Locke, seorang filsuf Inggris, berkontribusi pada pemikiran tentang pendidikan dengan ide-ide empirisme dan konsep tabula rasa, yang mempengaruhi metode pendidikan anak. 3. Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, seorang pemikir Prancis, mengembangkan pemikiran tentang pendidikan alami dan kebebasan anak dalam bukunya Émile. Ide-ide ini memengaruhi perkembangan pendidikan anak. 4. Horace Mann. Mann, seorang reformator pendidikan Amerika, berperan penting dalam mengembangkan sistem pendidikan publik dan wajib di Amerika Serikat. Implikasi sejarah pendidikan dunia terhadap konsep pendidikan nasional Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Perkembangan ideologi. Ideologi yang muncul dari pemikiran tokoh sejarah pendidikan dunia, seperti liberalisme, humanisme, dan nasionalisme, memengaruhi perkembangan sistem pendidikan nasional Indonesia. 2. Model pendidikan. Model-model institusi pendidikan, seperti universitas dan sekolah, banyak dipengaruhi oleh sejarah pendidikan dunia. Contohnya, sistem universitas yang didasarkan pada model Eropa telah diadopsi di Indonesia. 3. Kurikulum. Kurikulum pendidikan di Indonesia juga mencerminkan pengaruh sejarah pendidikan dunia, dengan penekanan pada mata pelajaran yang mencerminkan nilai-nilai dan pengetahuan global. 4. Filsafat pendidikan. Pemikiran tokoh sejarah pendidikan dunia juga membentuk filsafat pendidikan di Indonesia. Contoh, pemikiran Plato dan Rousseau memengaruhi pendekatan pendidikan di Indonesia. 5. Modernisasi pendidikan. Sejarah pendidikan dunia mendorong Indonesia untuk terlibat dalam modernisasi pendidikan, dengan mengadopsi metode dan teknologi pendidikan terkini. Dengan demikian, sejarah pendidikan dunia memiliki pengaruh signifikan terhadap perkembangan konsep pendidikan nasional di Indonesia, baik dalam hal struktur institusi, kurikulum, maupun filsafat pendidikan. Terima kasih banyak teman-teman semua sudah mau menyimak video kami. Jika video ini membantu, silahkan tinggalkan like-nya. Tuhan Yesus memberkati.